Baik sahabat-sahabat semua, kita masih berada dalam kelas online membuat media pembelajaran dengan memanfaatkan Google Sites bersama kelasdahsyat.com. Oke, pada video materi kali ini kita akan belajar untuk mengenali fitur-fitur atau tombol-tombol yang disediakan oleh Google Sites. Ya, tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti pada video-video selanjutnya teman-teman bisa lebih mandiri ya, supaya tidak lagi saya tuntun dari nol bagaimana cara membuat project seperti tadi, tetapi sudah memahami fitur-fitur apa saja yang tersedia di sini, fungsi-fungsi tombolnya seperti apa saja, sehingga nanti teman-teman bisa lebih mudah menyesuaikan, sehingga teman-teman nanti bisa lebih mudah mengikuti materi-materi yang saya sampaikan di kelas online ini. Ya, oke, tadi kita masih berada di project yang tadi ya. Nah, di sini ada beberapa tombol yang perlu kita ketahui. Di sebelah kanan ini ada tombol sisipkan, halaman, dan tema. Nah, kita masuk ke sisipkan terlebih dahulu. Nah, di sisipkan terlebih dahulu, di menu sisipkan ini memungkinkan kita untuk menyisipkan atau memasukkan elemen-elemen yang kita inginkan. Misalnya konten teks atau gambar, atau mungkin ini sematkan berupa URL atau kode ini ya, kode HTML ya. Tapi ini mungkin untuk kita jarang kita gunakan ini ya, kode HTML ini. Kita akan pakainya yang cara yang simpel-simpel aja, yang mudah-mudah aja. Ya, kemudian teman-teman juga bisa menyisipkan gambar, misalnya diupload dari device-nya, dari komputernya, atau diupload dari Google Drive yang teman-teman miliki. Barangkali di Google Drive-nya sudah ada gambar yang siap pakai, gitu ya. Nah, kemudian di sini teman-teman juga bisa menyisipkan tata letak. Tata letak itu seperti apa sih? Langsung aja saya coba klik ini. Ini ada beberapa pilihan tata letak ya. Ya, ini ada beberapa pilihan. Saya coba klik satu kali. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ya, di sini nanti kita bisa klik diisi gambar. Di sini teksnya bisa kita edit-edit. Di sini teksnya kita bisa edit-edit juga. Ya, seperti itu. Ini saya hapus saja ya. Cara menghapusnya gimana? Kita sorot aja, kita arahkan mouse ke sini. Maka di sini nanti akan muncul, di sini akan muncul tong sampah ini. Kita hapus saja, maka akan terhapus. Nah, kalau misalnya kita klik lagi menu tata letak, yang mana misalnya yang ini, klik, maka akan muncul lagi tata letak. Jenisnya beda, motifnya beda. Kita bisa tambahkan, ini kita bisa tambahkan gambar atau bisa tambahkan video ya dari YouTube, itu bisa, silakan. Nah, ya, bisa ya. Nah, kemudian teman-teman juga bisa memodifikasinya. Nah, warna bagian misalnya ini bisa mengubah-ubah, ya, bisa mengubah-ubah gayanya, bisa mengubah stylenya, seperti itu. Atau teman-teman bisa menggandakannya, duplikasi bagian, maka otomatis akan tercopy nih. Ya, tata letaknya akan tercopy. Tapi ini hanya intro aja, kita hapus terlebih dahulu ya. Ini menu tata letak, ya. Dan di sini ada beberapa menu lainnya, misalnya apa ini, grup yang diciutkan ini ya, untuk input teks seperti ini ya. Nah, kemudian juga ada carousel gambar, kemudian daftar isi, ada tombol-tombol juga. Tombol-tombol itu fungsinya misalnya tombol ini, tombol tekan di sini. Nah, nanti linknya kita arahkan kemana itu bisa. Ini saya isi pakai terlebih dahulu, coba. Oh, belum bisa, gitu ya. Ini belajar buat tombol ya. Mana tombolnya? Oh, belum kelihatan ya. Nanti kita akan ada materinya nanti ya untuk membuat tombol. Oke. Nah, kemudian teman-teman juga bisa menyisipkan berbagai elemen-elemen yang diinginkan, misalnya dokumen, slide, spreadsheet ya, kemudian formulir, diagram, dan lain sebagainya. Kalau formulir ini nanti disisipkan dari Google Form ya. Nah, kemudian kita lanjut terlebih dahulu. Di sini kita ada opsi halaman. Nah, halaman ini berfungsi untuk menambah halaman. Yang namanya Google Sites ini kan aliasnya sebenarnya ini merupakan website ya, untuk membuat website sederhana. Nah, masa sih kita buat website cuma ada satu halaman? Kan kadang-kadang ada website beberapa halaman. Contohnya aja website kelasdahsyat.com misalnya ini. Kita buka.
di website kelas DZ ini kan ada beberapa halaman. Ketika kita klik ini misalnya di member area, maka kita akan diarahkan ke halaman lain gitu ya. Halaman lain. Kita ini list kelas online, maka diarahkan juga ke halaman lain. Jadi sebuah website itu tidak dibangun hanya menggunakan satu halaman saja. Itu bisa terdiri dari beberapa halaman. Nah, begitu juga dengan Google Sites. Google Sites itu kan aslinya basicnya itu website, tapi akan kita manfaatkan sebagai media pembelajaran. Ya kita juga bisa menambahkan lebih dari satu halaman. Caranya gimana? Caranya tinggal sederhana. Di sini ada tombol plus, kemudian ada pilihan di sini halaman baru. Klik aja halaman baru. Misalnya buka halaman 2 misalnya. Lanjutkan, dan nanti aja dulu kita selesai. Nah, di sini akan ada tombolnya langsung halaman 2 seperti itu. Ya, tapi ini sekali lagi masih intro, jadi ini akan saya hapus terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini di atas ini ada menu untuk ini. Tanda panah ke kiri. Ini tujuannya adalah untuk mengurungkan tindakan terakhir atau untuk kembali ke bagian sebelumnya. Saya coba ini klik. Nah, maka otomatis yang tadi saya sudah menambahkan halaman hilang. Nah, di sini juga ada ulangi tindakan terakhir. Jadi untuk kembali ke halaman yang sudah dihapus misalnya, ke pekerjaannya sudah dihapus, kita coba klik. Nah, di sini ada halaman 2. Tapi berhubung di sini kita masih intro ya, kita masih kelas apa? Pada video materi ini kita masih mengenal tentang fiturnya, maka saya hapus terlebih dahulu supaya nanti nggak membingungkan ya. Nah, kemudian di sini kita kenal juga ada menu tema. Tema ini nanti juga bisa mengubah-ubah atau mempercantik halaman website, halaman Google Sites yang kita punya. Kita coba ini, tema yang sederhana ini. Kita coba aja ganti warna. Nah, berubah ya. Nah, berubah. Dan kita bisa memodifikasinya sesuka hati. Misalnya ini, nah, berubah kan? Aristoteles. Jadi kita bisa memodifikasinya sesuka hati, sesuai dengan kebutuhan kita nantinya. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian di sini juga ada menu pratinjau. Menu pratinjau itu adalah untuk meninjau, untuk preview Google Sites yang kita buat. Kita coba klik. Nah, ini menu pratinjau. Ya, jadi menu pratinjau itu adalah ibaratnya gambaran nanti seperti apa sih orang ketika melihat website kita. Orang seperti nanti tampilannya seperti apa sih ketika ada orang lain mengunjungi Google Sites kita. Di sini ada beberapa pilihan ya. Misalnya tablet tampilannya nanti jadi gini, atau di smartphone nanti tampilannya jadi gini. Oke, kita close saja untuk kembali ke project. Nah, itu ya. Nah, kemudian di sini kita juga akan ada bagikan dengan orang lain, tapi ini tidak penting juga. Ya, kemudian di sini juga ada menu setelan. Nah, setelan ini nanti di sini kita bisa menambahkan misalnya di brand image, kita bisa menambahkan logo, favicon icon dan lain sebagainya. Domain custom itu nanti misalnya teman-teman ingin membuat Google Sites-nya menjadi website besar ya, misalnya seperti kelasdahsyat.com atau seperti apalah. Tapi nanti kita diminta untuk membayar domainnya nanti. Dan di sini nanti kita tidak akan pelajari, cuma kita ya ini sebagai pengenalan aja ya, supaya teman-teman nggak bingung ini fungsinya apa gitu. Oke. Nah, kemudian di sini juga ada di titik 3 ini teman-teman ada beberapa menu ya. Misalnya history versi, ini adalah tentang versi-versi yang sudah kita buat. Tadi kita tahapannya saya mana aja sih? Ini hanya untuk melihat-lihat aja sih, tidak mengaruhi pada projectnya ya. Atau teman-teman bisa buat salinan. Kalau buat salinan maka otomatis akan menyalin halaman yang saat ini sudah dibuat. Kita coba ya, klik buat salinan. Nah, nanti akan teks salin dan akan teks simpan di Google Drive kita. Nah, teman-teman, ketika nanti kita klik ini beranda situs, maka akan kembali ke halaman utama Google Sites di mana kita membuat project. Nah, ketika kita sudah kembali ke halaman ini dan kita ingin kembali membuka project, tinggal buka aja projectnya ini. Klik. Ya, demikian teman-teman tentang pembahasan tentang fitur-fitur yang ada di Google Sites ya.
ini merupakan pembahasan yang merupakan pondasi sebelum kita memanfaatkan Google Sites sebagai untuk membuat media pembelajaran. Setelah ini kita akan lebih full praktek, akan lebih ke tahapan-tahapan praktek. Karena teman-teman sudah punya pondasinya, sudah punya basicnya dari video awal sampai video ini, maka untuk video selanjutnya sampai video akhir kelas nanti kita akan mulai praktek tahapan demi tahapan. Demikian sahabat-sahabat, semoga bermanfaat. Jika ada yang perlu ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Tetap di kelasdahsyat.com.